Halo guys, dalam video kali ini kita akan kembali membahas soal apa yang diprediksi akan keluar di ulangan berkaitan dengan tegangan tali dan percepatan sistem di bidang miring ya. Ini belum ada di latihan soal, jadi walaupun nggak keluar, kayaknya nggak rugi juga ya kalau nggak kalau tetap belajar ya. Oke, jadi langsung aja. Di sini ada balok A dan balok B berada di bidang miring yang licin kayak gini ya. Jadi balok A B digantungin gitu pakai tali dan katrol ya. Nah, untuk masanya adalah massa A itu adalah 1,5 kg dan massa B-nya 1 kg. Kayak gitu, yang ditanyakan adalah percepatan dan tegangan tali sistem. Kayak gitu. Nah, untuk soal seperti ini yang kita kan belum tahu nih arah geraknya kemana. Mungkin ada yang langsung udah bisa menyimpulkan, Bu, massa A kan lebih berat tuh 1,5 kg, massa B 1 kg, pasti geraknya ke benda A, Bu, pasti A-nya turun, B-nya naik. Ya, itu belum tahu ya, nanti kita lihat dulu. Oke, nah jadi langsung aja. Sekarang ini kita gambarin dulu diagram-diagram gayanya ya. Ini kalau kamu lihat, miring. Ya, di sini kita gambarkan dulu gaya beratnya pasti. Di sini ada WA, kemudian gaya berat B, ada WB, kayak gitu. Kemudian karena balok A-nya menempel ke permukaan lantai atau bidang, maka di sini ada gaya normal ya. Kalau benda B nggak ada, kayak gitu. Oke, karena licin nggak ada gaya gesek. Nah, enak kalau nggak ada gaya gesek ya. Nah, kemudian di sini ada tegangan tali pasti. Oke, untuk massa katrolnya diabaikan aja ya, jadi tegangan talinya sama. Kayak gitu. Nah, ini kan lintasan geraknya pasti seperti ini ya, bendanya akan bergerak di sumbu ini dan juga sumbu ini kayak gitu. Oke, maka karena WA belum berada pada sumbu itu, maka belum pada sumbu gerak, maka kita harus jabarkan dia menjadi komponen WAX dan WAY ya, kayak gitu. Oke, jadi di sini saya kasih nama ini WAY karena pada sumbu Y, yang ini pada sumbu X. Nah, karena kebetulan kan dia licin. Kalau licin kan kamu nggak perlu cari gaya gesek ya. Berarti kamu nggak perlu cari gaya normal. Itu intinya. Jadi kalau dia licin, kamu nggak usah cari gaya normalnya karena nggak dipakai di gaya gesek. Ya, oke. Nah, sebelum lanjut kita cari ininya dulu ya, gaya berat masing-masing ya. Jadi langsung saya cari WA-nya. Ini berarti MA kali G. Oke, WA sama dengan massa A-nya itu adalah 1,5, G-nya 10, berarti WA-nya adalah 15 Newton ya. Oke, itu kemudian massa B-nya, WB ini berarti MB kali G, massa B-nya adalah 1 kg, G-nya 10, berarti 10 Newton ya. Oke, gitu. Nah, sekarang kita cari dulu komponen WAX dan WAY-nya ya. Jadi kalau digambarin kan begini nih. Oke, nah ini W, ini WA ya, sorry, WA, yang ini WAX, yang ini WAY ya, berdasarkan gambar ya. Nah, sudutnya di mana? Tuh, kalau masih bingung soal sudut, ini garisnya kamu putus-putus kayak gini aja. Oke, ini kan jadilah segitiga kecil gitu ya. Nah, segitiga siku-siku kecil kan. Kalau misalnya di sini 37, maka kan di sini nanti pasti 53. Kayak gitu. Oke, jadi ini kan sudutnya nih sehadap gitu ya. Yang ini. Ya, ini kan sehadap nih sama 53, berarti di sini 53. Yang ini ya, ini 37 derajat kayak gitu ya. Jadi sudut 37 derajatnya ada di sini. Nah, ini 53. Aduh, jelek banget. Ulang-ulang. Di sini 53 derajat gitu ya. Nah, jadi langsung aja kita cari WAX dan WAY-nya ya. Oke, kalau misalnya kamu langsung pakai ini sudut kemiringan itu sebagai theta, kamu boleh langsung pakai rumus ini aja ya. WAX itu sama dengan WA dikali sin theta. Kayak gitu. Kemudian WAY itu sama dengan WA dikali cos theta. Jadi selalu gunakan rumus ini kalau theta yang kamu pakai adalah sudut kemiringan. Kayak gitu.
Oke, jadi langsung kita hitung. Ini WAX-nya sama dengan WA-nya tadi kita udah cari ya, 15 kali sin 37. Oke, ini berarti sudutnya 37 ya. Sin 37 derajat 0,6 atau 3/5 ya. Maka WAX ini sama dengan 15 kali 0,6, 9 Newton. Oke. Nah, kemudian kita ke WAY. WAY ini berarti WA-nya sama 15 cos 37. Cos 37 kan 4/5 atau 0,8 ya. Maka WAY-nya ini sama dengan 12 Newton. Oke, itu udah. Itu ya. Nah, sekarang kita prediksi dulu. Kira-kira dia geraknya kemana? Anggaplah kita sama sekali gak tahu gitu ya. Jadi, boleh kok kamu pakai analisis tadi, Bu. WAX kan WA lebih berat, pasti dia ke benda A. Tapi kamu coba gambarin kayak gini deh. Ya, di arah lintasan gerak kamu boleh sederhanakan jadi kayak gini nih. Kan gini ya. Nah, geraknya kan berada pada sumbu ini. Kan gitu. Nah, kamu lihat gaya apa yang menarik ke sana dan gaya apa yang menarik ke sana. Kayak gitu. Kamu lihat di sini. Oh, yang menarik benda A itu adalah WAX. Oke, nilainya tadi adalah ini yang kita cari, 9 ya. Ini sama dengan 9 Newton. Kalau yang menarik ke sini apa? Oh, ini WB. WB nilainya tadi adalah 10 Newton. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih kuat? Kayak gitu. Oke, yang lebih kuat kan ini. Berarti nanti arah geraknya pasti ke sana. Kayak gitu. Ini nggak mungkin turun. Gitu ya. Jadi bendanya pasti WA-nya naik, WB-nya turun. Pasti kayak gitu. Oke. Saya tidak sarankan teman-teman untuk asal aja menentukan arah ya. Pokoknya kalian harus analisis benar-benar sih. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau nyari percepatan sama tegangan tali ya. Saya pakai analisis benda satu persatu ya. Itu oke. Jadi di sini saya gambarkan bendaannya dulu ya. Saya analisis benda A. Oke. Ini saya gambar dulu bendaannya seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan tadi ada WA, di sini ada WAY, kemudian di sini ada WAX, di sini ada N ya, NA, kemudian di sini ada tegangan tali gitu ya. Nah, sekarang kan kamu udah tahu nih, tadi kalau arah geraknya itu pasti dia ke atas, ketarik gitu kan. Maka kita tentukan dulu tanda plus minusnya ya, di arah sumbu gerak aja. Oke, di arah sumbu gerak ini berarti hanya ada WAX sama tegangan tali ya. Gitu, oke. Nah, sekarang WAX-nya ini karena berlawanan dengan arah gerak, berarti ini dia min. Untuk T-nya yang dipakai yang mana? Yang paling dekat dengan benda, ya, yang ke kanan atas ini. Oke, ini tandanya berarti positif karena searah dengan arah gerak. Maka ini kita langsung gerak atau enggak? Pasti gerak karena dia licin, dan kalau kamu lihat kan WAX itu lebih kecil daripada WB, dia pasti gerak. Oke, jadi kita langsung tulisnya sigma F ini sama dengan MA ya, karena pasti gerak tadi kan. Kemudian karena ini adalah benda A, maka masanya juga massa A. Gitu, oke. Maka kalau kita tuliskan ini menjadi min WAX plus T ini sama dengan massa A-nya 1,5 ya. 1,5 A. Oke, masukin WAX-nya yang tadi kita udah cari nilainya 9 ini ya. Berarti min 9 ditambah T ini sama dengan 1,5 A. Oke, kemudian persamaannya kita buat menjadi begini. T sama dengan 9-nya pindahin, 9 tambah 1,5. Oke, ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita cari persamaan kedua dengan kita meninjau benda B ya. Oke, nah ini saya gambarkan dulu. Ini gambarnya begini. Ya, nah di sini kan ada WB gitu ya.
Kemudian di sini ada tegangan tali. Nah, ingat untuk benda B tadi dia geraknya bakalan ke bawah gitu ya. Oke, jadi kita tentukan dulu tanda plus minusnya. Untuk WB, karena searah dengan arah gerak, maka tandanya positif. Nah, tegangan tali yang dipakai yang mana? Yang ke atas, yang paling dekat dengan benda. Nah, ini. Jadi tandanya karena berlawanan arah dengan arah gerak, negatif. Oke, gitu. Oke, maka sekarang kita buat persamaannya. Kan tadi pasti gerak ya, maka sigma F sama dengan MA, bukan 0. Karena yang kita analisis adalah benda B, maka masanya massa B. Kayak gitu. Oke, nah kita mulai dari paling atas deh. Kita tulis persamaannya. Min T plus WB ini sama dengan MB kali A. Oke, jadi min T, masukin WB-nya tadi 10 ya, ditambah 10, massa B-nya 1, ini A. Gitu, jadi ini 10 min A, 1A itu berarti A ya, sama dengan T. Atau T sama dengan 10 min A. Nah, ini adalah persamaan yang kedua ceritanya ya. Nah, udah deh, sekarang kan berarti kamu punya dua persamaan ya. Kamu punya dua persamaan, masing-masing variabelnya adalah T dan A. Sama kayak di MTK ya, kamu punya dua persamaan, ada variabel X, Y. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah mencari T dan A ini. Ya, bisa menggunakan eliminasi dan substitusi. Oke, untuk langkah yang pertama, kita eliminasi dulu ya. Oke, di sini aja ya, kita irit 4 nih. Oke, eliminasi. Oke, kita tuliskan persamaan 1 dan persamaan 2-nya, jadinya T sama dengan 9 tambah 1,5A. Kemudian persamaan keduanya T sama dengan 10 min A. Oke, nah ini kebetulan kan karena koefisien T-nya udah sama-sama 1 ya, jadi saya hilangin T-nya aja. Jadi T min T itu 0, kemudian 9 kurang 10 itu min 1, 1,5A dikurang A itu jadinya positif 2,5A ya. Jadinya 1 ini sama dengan 2,5A. A itu sama dengan 1/2,5. Kalau mau dibuat dalam dalam desimal berarti ini 2/5, 0,4 ya. Jadi percepatannya adalah 0,4 meter per second kuadrat. Nah, kemudian karena kamu udah dapat A-nya adalah 0,4 meter per second kuadrat, sekarang kamu substitusikan ke salah satu persamaan. Bebas pilih mau persamaan 1 atau 2. Saya pilih persamaan yang kedua, yang simpel, nggak ada koma-koma ya. Kayak gitu, nanti kamu bebas sih. Jadi persamaan kedua ini T sama dengan 10 min A. Ya, ini persamaan kedua ya. Saya masukin A-nya 0,4, jadi T sama dengan 10 dikurang 0,4, maka T-nya ini adalah 10 kurang 0,4, 9,6 Newton. Udah deh, jadi jawabannya begini ya. Kayak gitu. Oke, sekian soal ini. Gampang kan ya, nggak susah ya. Semoga teman-teman bisa paham. Selamat belajar dan Tuhan memberkati.